Semoga kita dalam keadaan sehat. Hari ini saya sedikit akan berbicara mengenai tentang inovasi yang ingin saya sampaikan. Baik inovasi ini diterima maupun tidak, tetapi ini akan menjadi sebuah hal penting yang akan kita hadapi di tahun 2021. Dimulai dari latar belakang. Bagaimana beberapa berita sekitar 2 minggu terakhir mengenai distribusi vaksin, yaitu vaksin COVID-19 yang sudah masuk ke Bali, itu akan menjadi sebuah perdebatan siapa yang menerima vaksin dan bagaimana metode untuk penerimaan vaksin tersebut. Saya memiliki inovasi bagaimana vaksin ini menjadi sebuah identitas ke depan, bahwa siapa yang telah menerima vaksin akan memiliki identitas bahwa dia telah menerima vaksin dan mungkin bisa bepergian atau mungkin bisa melakukan hal-hal lainnya begitu. Perlu adalah penghubung bagaimana fasilitas kesehatan, masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait untuk bisa menjalankan sistem histori vaksin ini. Jadi yang pertama, bagaimana fasilitas kesehatan menerima vaksin. Lalu masyarakat mungkin akan menerima vaksin tersebut. Nah, bagaimana untuk bisa memilah mana masyarakat yang sudah menerima vaksin dan mana masyarakat yang belum menerima vaksin. Nah, ini bisa terselesaikan dengan sistem. Ini adalah contoh beberapa berita yang terjadi beberapa minggu terakhir. Ini saya ambil dari beberapa website yang memiliki validitas, seperti website pemerintah Provinsi Bali, lalu ada Kabar Bali Nusra, dan lain-lain, atau Bisnis Bali juga ada. Lalu berikutnya yang saya memiliki pemikiran adalah dimulai dari gambaran umum. Bagaimana sistem ini bekerja? Yang pertama ada keluarga. Lalu keluarga ini menerima vaksin COVID. Ya, setelah menerima vaksin COVID, data keluarga ini akan diinputkan ke sistem bahwa telah menerima vaksin COVID, yang dimana data ini mungkin tersinkron dengan KTP, ID KTP, ataupun ID BPJS, ataupun nomor KK dan lain-lainnya. Nah, setelah tersinkron di sini adalah pihak fasilitas kesehatan atau Vaskes menginputkan data-data yang menerima vaksin. Lalu data-data ini bisa dicetak berupa kartu ataupun bisa dicetak dalam bentuk digital atau dapat dilihat dalam bentuk digital pada smartphone si penerima vaksin sebelumnya. Begitu. Jadi ini akan memberikan identitas kepada si penerima vaksin bahwa dia sudah melakukan kewajibannya mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kota Denpasar yang menerima vaksin. Lalu selanjutnya adalah apa yang terjadi saat ini di Bali dan khususnya di Denpasar, di mana masing-masing puskesmas, lalu rumah sakit, klinik, dan praktek dokter memiliki rekam medisnya masing-masing. Nah, di mana jika ada orang sakit, dia pergi ke rumah sakit A, dia harus membuat rekam medis di sana. Ya, dia harus menceritakan lagi alergi obatnya apa, lalu golongan darahnya apa, dan lain halnya. Lalu berikutnya, jika dia berobat kembali ke puskesmas, tidak ke rumah sakit, dia di sini juga harus membuat rekam medisnya lagi atau histori medisnya lagi. Pertanyaan yang sama diulang kembali. Begitu juga ke proyek dokter dan klinik A. Ini sangat tidak efisien yang terjadi. Lalu konsep inovasi yang saya tawarkan adalah bagaimana? Lalu ada sebuah sistem yang menghimpun semua rekam medis terhadap seorang pasien begitu. Jadi ini datanya akan dapat diakses kemana saja, baik di rumah sakit A, rumah sakit B, klinik A, klinik B, puskesmas, dimanapun, dan praktik dokter dimanapun. Ini akan memberikan satu data pasti terhadap seorang pasien, bagaimana rekam medisnya. Tidak perlu dia lagi membuat rekam medis pada rumah sakit A dan rumah sakit B. Sistem ini akan menjadi sebuah gudang data ataupun big data
yang kedepannya dapat dipergunakan oleh instansi terkait ataupun pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan yang lebih tepat dan lebih efisien. Nah, bagaimana alur pertukaran datanya? Pasien akan pergi ke fasilitas kesehatan. Lalu di fasilitas kesehatan dia akan ditanya mengenai obat alergi obatnya apa, diagnosa penyakitnya dia apa, lalu mungkin alergi apa yang dia terima dan lain halnya. Lalu itu akan diinputkan oleh fasilitas kesehatan ke sistem. Nah, setelah di sistem ini masuk ke sistem akan tersimpan di sana, sehingga di segala macam fasilitas kesehatan atau dimanapun fasilitas kesehatan bisa mengakses sistem tersebut. Jadi sistem ini akan berbasis online. Lalu si pasien juga dapat mengetahui bagaimana historical medisnya dia. Nah, sehingga dia pergi lagi ke fasilitas kesehatan tinggal mengget atau mengambil data informasi si pasien dari sistem, sehingga tidak perlu lagi bertanya hal yang sama gitu. Ini akan lebih efisien. Selanjutnya, bagaimana notifikasi data atau keamanan data pasien. Vaskes yang memiliki penanggung jawab, dia dapat mengakses tanpa harus memberikan notifikasi, misalnya bersifat emergensi. Nah, jadi Vaskes bisa mengambil datanya begitu saja. Perlu adanya konfirmasi mungkin dari kepala dinas kesehatan atau kepala Vaskesnya begitu. Nah, lalu jika hanya kronologi penyakit biasa, jadi Vaskes bisa mengget data pasien, lalu pasien ini akan menerima notifikasi ke smartphone-nya apakah diizinkan atau tidak begitu. Ini sistem yang akan bekerja. Nah, selanjutnya bagaimana sih laporan yang akan dihasilkan oleh sistem? Jadi data histori medis, semua yang tersimpan di histori medis, lalu akan bisa dimanfaatkan oleh instansi terkait, baik itu dinas kesehatan, rumah sakit, atau lain halnya. Yang dimana pemerintah di sini atau pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan efisien dengan mempergunakan data-data yang telah tersimpan di data historical medis begitu. Sehingga seperti saat ini hal-hal yang kita takuti seperti pandemi dan lain halnya bisa secara efisien kita ambil keputusannya. Dan bisa kita juga mengetahui grafik-grafik penyakit apa sih yang terjadi di Kota Denpasar. Bagaimana sih cara penyelesaian berdasarkan histori-histori yang sudah dilalui oleh pasien begitu. Bagaimana perkembangan sistem berikutnya? Saat ini bisa kita lihat bagaimana membuat surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat kita harus pergi ke fasilitas kesehatan, lalu dicetak surat keterangan sehatnya. Ke depan tidak lagi seperti itu dengan mempergunakan sistem, di mana pasien atau yang membutuhkan surat keterangan kesehatan atau masyarakat pergi ke fasilitas kesehatan menginputkan hasil surat keterangan sehatnya seperti golongan darah. Ini tidak akan berubah seumur hidup, buta warna, tinggi, berat badan mungkin akan berubah variatif, lalu tensi, tekanan darah, disabilitas, dan lain-lain. Nah, ini akan diinputkan semua di sistem. Perlu diketahui surat keterangan sehat hanya berlaku selama 6 bulan mengacu pada keputusan konsil kedokteran. Sehingga cukup surat keterangan sehat ini berlaku 1-6 bulan atau kurang mungkin 1-3 bulan. Lalu ini bisa dicetak melalui handphone. Jadi tidak lagi dicetak melalui kertas. Jadi cukup di handphone diinformasikan mengenai surat keterangan sehat yang terbit, dan itu bisa di print by PDF. Lalu selanjutnya si pasien atau masyarakat tidak perlu berkali-kali datang ke fasilitas kesehatan. Nah, cukup nanti di sistem akan terlihat surat keterangan sehat itu berlaku sampai kapan begitu. Ini akan sangat-sangat efisien sekali. Oke, ini mungkin sedikit pengalaman yang saya alami. Di mana tanggal 1 Januari 2021 saya mengalami kecelakaan yang dimana saya harus pergi pertama ke rumah sakit A. Nah, di rumah sakit A saya ditanya,
golongan darah, alergi obat, lalu rekam jejak penyakit dan lain-lainnya. Saya ditanya seperti itu. Nah, habis itu saya dirujuk ke rumah sakit B. Nah, di rumah sakit B pertanyaan itu kembali muncul, hal yang sama. Oke, kita anggap bagaimana jika pasien itu dalam keadaan emergensi dan tidak sadarkan diri. Siapa yang bisa ditanya? Dengan adanya sistem, cukup mengambil historical medis di sistem, itu bisa mengetahui bagaimana riwayat dari si pasien. Ini akan menjadi sebuah terobosan yang dimana tidak perlu hal yang bisa menyebabkan pasien tersebut dalam keadaan bahaya begitu. Sehingga dengan sistem ini, walaupun pasien dalam keadaan tidak sadar, itu bisa tim tenaga medis bisa mengetahui bagaimana golongan darah, alergi obatnya apa, rekam penyakit sebelumnya apa, tindakan sebelumnya apa, seperti itu. Oke, bagaimana platform sistem ini dapat diakses? Jadi sistem ini tidak akan terbatas oleh device, ruang, dan waktu. Nah, dia bisa diakses melalui smartphone, dia bisa diakses melalui PC, laptop, komputer, dan lain halnya. Dan ini tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu karena bersifat online. Jadi 24 jam, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya bakal selalu bisa aktif selama sistem tersebut dipelihara dengan baik. Sekian presentasi atau inovasi yang saya presentasikan. Terima kasih dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Om Santi 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 Om.